Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 18 Juni 2021 dalam pekan ke-11 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 18, ayat 21b sampai 30 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kecenderungan yang paling dominan dalam diri manusia. Apa kecenderungan yang paling dominan dalam diri manusia? Bacaan pertama hari ini memberikan jawaban. Dan bacaan kedua atau bacaan Injil mengingatkan bahwa kecenderungan yang paling dominan itu tidak kekal, tidak abadi. Itu hanya berguna untuk saat tertentu saja. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan jemaatnya di Korintus bahwa ada sekelompok orang atau ada orang-orang yang dalam hidupnya, yang dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya, yang dalam melaksanakan pelayanan-pelayanannya, justru cenderung untuk mencari dan mengejar kebanggaan yang duniawi. Orang berbangga dengan hal-hal yang jasmania. Orang berbangga karena memiliki harta yang banyak. Memang harta itu perlu dan sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Tetapi bahwa orang berbangga karena banyak mengumpulkan harta duniawi, juga dalam konteks atau dalam terang iman kita, itu yang perlu dihindari. Orang mesti berbangga untuk sesuatu hal yang abadi, yang kekal sifatnya. Paulus juga menegaskan bahwa ada kelompok pengikut Yesus yang mencari dan mengejar harta duniawi, yang berbangga kalau memiliki hal-hal yang duniawi. Paulus mengatakan bahwa dia sebenarnya juga bisa berbangga dengan hal-hal yang duniawi yang sudah dia sebutkan dalam bacaan pertama itu. Dengan itu Paulus mau mengatakan bahwa apa hebatnya kalau berbangga dengan hal-hal yang duniawi? Karena dia sendiri juga memiliki apa yang menjadi alasan bagi orang-orang itu untuk berbangga. Paulus tidak berbangga, padahalnya dia memiliki semua hal yang menjadi alasan orang-orang itu banggakan dirinya. Artinya, apa yang mau Paulus katakan? Tidak usahlah berbangga dengan hal-hal yang duniawi. Karena masih ada hal-hal yang lebih hebat yang seharusnya menjadi kebanggaan kalau orang memiliki itu. Nah, dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya, juga kita sekalian yang percaya kepadanya saat ini. Yesus memang tidak melarang orang untuk mengumpulkan harta yang sifatnya duniawi. Yesus tidak melarang. Tetapi Yesus mengingatkan supaya orang tidak hanya mengumpulkan harta duniawi, tapi perlu juga mengumpulkan di dunia ini harta surgawi. Mengapa Yesus tidak menganjurkan supaya orang mengumpulkan dan mengejar harta duniawi? Yesus berikan alasannya. Karena harta duniawi itu akan dimakan ngengat. Artinya akan merusak. Harta duniawi itu hanya berlaku, ya boleh kita katakan, seumur hidup kita di dunia ini. Sesudah itu selesai. Sesudah itu semuanya yang dikumpulkan, yang sifatnya duniawi menjadi tidak berguna. Kalau orang sudah beralih dari dunia ini ke tempat yang lain, ke dunia yang baru.
Di sana yang berguna adalah harta surgawi. Karena itu Yesus menganjurkan para muridnya dan kita sekalian supaya sambil kita mengejar dan mengumpulkan harta duniawi, kita jangan pernah melupakan untuk juga mengejar dan mengumpulkan harta surgawi. Yesus mengajak kita supaya sembari kita memperjuangkan, kita mencari, mengumpulkan harta yang berguna untuk hidup kita di dunia ini, kita jangan mengabaikan mengumpulkan juga harta surgawi yang akan kita nikmati kemudian, tetapi yang harus juga kita kumpulkan dan kita kejar sembari kita masih berada di dunia ini. Itu sangat dianjurkan, karena harta surgawi tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah dimakan ngengat. Saudari dan saudara yang terkasih, kita memang manusia, ada jiwa dan raga kita. Maka kita perlu atau kita membutuhkan hal-hal yang berguna untuk kejasmanian kita, untuk keragawian kita. Tapi jangan lupa kita ingat, ada unsur lain dalam diri kita, yakni jiwa kita. Maka perlu juga kita bekerja mencari hal-hal yang berguna untuk hidup jiwa kita, hidup kerohanian kita. Karena itu, jangan sampai ada dalam pikiran kita, kita terus berjuang mengejar sesuatu yang berguna untuk hidup hari ini, lalu kita membuat atau kita berbuat seakan-akan tidak ada yang lain lagi dalam kehidupan kita. Kita seakan mempunyai prinsip yang paling penting adalah dunia ini dan bukan hari esok. Kalau kita meyakini hidup ini tidak pernah berakhir, tapi cuma diubah ke dunia yang baru, dan itu ditandai dengan peristiwa kematian kita, maka kita juga mau bekerja, mau mencari dan mengejar hal-hal yang berguna untuk hidup kita hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak sebenarnya untuk menjaga keseimbangan ini. Tapi banyak kali dalam keseharian kita tahu itu. Tapi kita lebih banyak mengabaikan yang satu, yang surgawi, yang rohani, yang berguna untuk kehidupan rohani, kehidupan jiwa. Dan kita berusaha keras untuk seakan satu-satunya yang paling penting adalah harta duniawi. Sekali lagi saya garis bawahi, perlu kita mencari harta duniawi, tapi jangan sampai karena demi harta duniawi, demi yang berguna untuk kehidupan jasmani kita, lalu kita melupakan hidup rohani kita, kejiwaan kita. Tuhan memberkati.